lagi bersama saya Sofi Fatima dalam channel berita Dove Vacation News. Kali ini kami akan membahas air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi problem di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang mengalami krisis air bersih dan sanitasi. Negara dengan dua musim ini tentunya juga pernah mengalami kekeringan air bersih saat musim kemarau. Seperti yang pernah terjadi di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor ini mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Yang pernah dialami oleh Mas Siam, warga RT 1 RW 6 Desa Taman Sari ini, dirinya pernah mengalami krisis air selama 3 bulan lamanya saat musim kemarau. Mas Siam yang sehari-hari mengonsumsi air gunung ini harus memanggil air sumur dari masjid saat krisis air. Jadi dari kepala desa kemarin ini sempat untuk mendatangkan air, beli dari pusat air kayak semacam aqua, semacam sungai kayak gitu, pusat air di bawah. Pemerintah Desa Taman Sari tentunya mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi di desa ini. Menurut Wakil Kepala Desa Taman Sari, secara umum air bersih dan sanitasi terlayani dengan baik. Namun pada musim kemarau sering terjadi krisis air bersih pada desa ini. Nah, salah satu upaya kita untuk mengatasi krisis air itu kita membuat pipanisasi dari aliran Sungai Ciapus yang bersumber dari Sungai Ciapus yang bersumber dari Taman Nasional Halimun Salak. Kita bekerjasama dengan Taman Nasional Halimun Salak untuk meminta air melalui aliran Sungai Ciapus melalui pipanisasi. Dalam program tersebut yang dilakukan selain pemasangan pipanisasi, kemudian kita membuat bak induk, dan bak induk itu sebetulnya bukan hanya desa ini yang yang kebagian manfaatnya, tetapi ada 6 desa yang menerima manfaat dari bak induk tersebut, di mana kita ngambil sumber air bersih dari Gunung Salak, dari Taman Nasional melalui Sungai Ciapus ke bak induk. Dari bak induk itu kemudian dibagi ke bak sentral, bak pembagi melalui 6 desa sebetulnya. Desa Sukamantri, Desa Taman Sari, Desa Sukaluyu, Desa Sukaresmi, dan Desa Sinaga. Salah satunya adalah desa kami yang mendapat sarana tersebut. Kalau kendala, setiap program pasti ada kendala, terutama kendala kalau misalnya musim sekarang ini, musim hujan, kadang-kadang kendalanya adalah pipanisasi yang sudah dipasang kadang-kadang terbawa banjir. Itu aja sih kendalanya sebetulnya dari sarana. Airnya otomatis bukan turun lagi, malah airnya tidak berjalan gitu. Salah satu solusi yang ditawarkan, kita sedang pembuatan sumur bor melalui beberapa titik sumur bor, tapi memang belum bisa terlaksana gitu, karena memang terkait dengan anggaran gitu ya, anggaran yang perlu, memang anggaran yang sangat besar. Itu aja sih. Kita tetap melibatkan masyarakat dengan ada sebagian menggunakan swadaya masyarakat itu, terutama dalam hal kerja bakti untuk pemasangan pipanisasi, kerja bakti untuk pemasangan ke saluran-saluran ke rumah-rumah dan sebagainya gitu. Tetap kita masih melibatkan masyarakat. Kalau pihak ketiga kita belum, kita masih mengandalkan daripada bantuan daripada pemerintah kabupaten. Menurut Evi Indraswati, yaitu Program Manajer Divisi Shelter Initiative Pilih Green Network, kebutuhan air bersih sudah tercukupi di Kabupaten Bogor karena masih banyak masyarakat memakai air sumur. Krisis air di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor memiliki perbedaan dalam pemicu dan solusi penyelesaiannya. Menurutnya, krisis yang terjadi di Kabupaten Bogor disebabkan oleh saluran jebol yang diakibatkan oleh bencana. Krisis air ini bisa ditangani dengan mengakses air ke hulu sungai. Kalau dari ketersediaan air sebenarnya sudah cukup mencukupi, karena Bogor termasuk daerah hulu ya, dekat dengan sumber air yaitu di Pegunungan Halimun Salak, lalu di sebelah sisi kiri itu ada Gede Pangrango. Kalau permasalahan air bersih atau permasalahan sanitasi air, kalau di Kabupaten Bogor lebih cenderung kepada
limbah rumah tangga dan juga saluran air gitu ya, termasuk misalnya dengan pembangunan MCK atau tinja gitu ya, itu belum semuanya cukup memenuhi syarat gitu. Banyak sebenarnya kendala itu, pertama dari kesadaran masyarakat, karena tidak semuanya memikirkan bahwa WC yang bersih, air yang bersih itu ya, itu bisa menjamin kesehatan mereka. Yang kedua ya tadi, keterbatasan lahan. Kalau memang tetangganya yang punya lahan tidak mengizinkan, mau tidak mau kan ya mereka menunggu saja gitu. Terus yang ketiga ya soal infrastruktur sebenarnya. Jadi karena ini adalah program bantuan, pasti akan menunggu bergilir ya. Sementara itu dipakai setiap hari. Ya kalau kita melihat, kalau di padat penduduk, misalnya di atas beberapa padat penduduk, ya kita lihat saluran air itu ada di depan rumah mereka dan itu terbuka saluran airnya. Jadi kalau misalnya tetangganya sedang masak yang berbau-berbau gitu ya, ya satu lingkungan, iya, kecium semua. Bahkan kalau misalnya ada WC-nya yang penuh kemudian diambil kotorannya gitu, ya semua kecium juga karena memang jaraknya tidak ideal. Itu biasanya di kampung-kampung yang padat. Betul, itu memang membangun kesadaran. Jadi ke kesehatan, kalau memang tidak bisa memaksakan satu rumah dan yang lainnya itu setiap satu rumah punya MCK, ya harus dibangun kolektif ya. Nah minimal mereka mengusahakan sendiri, sosialisasi dengan tetangganya, berembuk gitu, bersepakat, komitmen, ayo kita bangun bareng-bareng demi kesehatan bersama. Itu yang paling mungkin dilakukan. Kedua ya pemerintah menganjurkan untuk membangun WC kolektif di tanah-tanah pemerintah ya. Lalu tapi kan ada jarak nih, karena memang tanah pemerintah tidak semua tuh dekat dengan pemukiman padat penduduk ya. Nah paling mungkin ya terus membangun kesadaran, itu saja sih. Di kabupaten kan karena luas tempatnya, masih mungkin misalnya Bu dibangunkan MCK di sini karena rumahnya masih jauh-jauh ya jaraknya. Secara ketersediaan lahan oke, tinggal infrastruktur. Nah banyak program pemerintah ataupun dari donor gitu ya, swasta lewat CSR-nya juga banyak yang membangunkan seperti itu. Itu kalau di kabupaten masih sangat mungkin dibanding di kota. Baik, saya saat ini telah tersambung bersama Ibu Aji Mirni Mawarni sebagai anggota DPD RI yang pernah menjabat menjadi Direktur PDAM Kutai, Kalimantan Timur. Baik, Bu Mawar, apakah di Indonesia pernah mengalami krisis air bersih? Jika iya, mengapa dan bagaimana solusi yang diambil pemerintah untuk menanggulanginya? Kalau air bersih, kalau di beberapa daerah seperti di Jawa, ya tergantung daerahnya. Kalau daerah yang memang mempunyai mata air, kualitas air yang baik, kapasitas air yang cukup gitu, biasanya jarang mengalami krisis air bersih. Kecuali pada mungkin kayak daerah Jawa itu ketika musim kemarau, yang paling susah air itu biasanya di daerah NTT, Papua yang jauh dari air bersih. Sama di Kalimantan juga ada masyarakat yang kesulitan air bersih. Nah, solusinya adalah makanya ada target SDGs ini. SDGs ini menargetkan sudah seberapa besar pemerintah mampu memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat. Apabila masih banyak, khususnya di pelosok-pelosok daerah-daerah pelosok Indonesia itu masih banyak yang kekurangan air bersih. Nah, pemerintah harus bisa mengatasi menyediakan fasilitas air bersih, walaupun ibaratnya di suatu desa itu hanya kecil penduduknya, tapi namanya kita kan punya undang-undang di mana setiap kehidupan yang laik adalah hak warga negara. Artinya kehidupan yang laik itu adalah salah satunya tercukupinya air bersih dan sanitasi. Oleh sebab itu, dengan adanya disusunnya SDGs ini, pemerintah bisa melihat capaian air bersih atau sanitasi yang sudah dicapai oleh pemerintah, dan ketika itu belum, harus segera dilakukan. Dan itu kan saat ini memang sedang diupayakan oleh pemerintah pemerataan penyediaan air bersih di seluruh pelosok Indonesia. Baik, berdasarkan pemaparan Ibu tadi, bagaimana upaya atau program tertentu dari pemerintah untuk air bersih dan sanitasi? Pemerintah punya
yaitu salah satu yang tadi saya bilang adalah pertama, adanya pengelolaan beberapa pengelolaan daerah aliran sungai perlu dilakukan pemerintah dan saat ini memang, sudah dilakukan pemerintah dengan terbukti dengan adanya forum-forum di wilayah di Kalimantan di Indonesia terbentuknya forum-forum pengelolaan das. Forum DAS namanya, forum DAS atau, forum, apa namanya, forum DAS atau forum, forum air. Sudah beberapa daerah sudah terbentuk. Artinya pemerintah juga menggandeng tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga menggandeng seperti LSM atau swadaya masyarakat untuk, sama-sama mengelola lingkungan hidup dan, mengelola daerah aliran sungai. Untuk tadi saya agak highlight yang forum DAS ini, itu boleh dijelaskan sedikit Bu mengenai hal tersebut? Mengenai forum DAS, ya. Forum DAS itu forum yang yang diprakarsai oleh pemerintah, yang terdiri dari, pemerintah, kemudian perusahaan atau swasta, kemudian LSM, kemudian masyarakat setempat. Contohnya seperti Forum Dasi Cisadane yang ada di Provinsi Banten. Nah, itu terbentuk Forum Das Cisadane itu terdiri dari, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber air di situ, kemudian di sisi lain ada pemerintah sebagai yang bertanggung jawab terhadap, pengelolaan lingkungannya dan di situ juga ada masyarakat, di mana masyarakat menjaga ketersediaan air yang ada di Sungai Cisadane itu, yang tinggal di daerah situ. Kemudian ada LSM juga yang punya, LSM atau NGO ya, yang punya, kepedulian terhadap, lingkungan yang ada di situ. Air bersih dan sanitasi di Indonesia memang sudah bisa dikatakan layak, namun tidak semua daerah bisa dikatakan layak. Desa Taman Sari di Kabupaten Bogor contohnya, memang sudah bisa dikatakan layak, akan tetapi mereka masih mengalami krisis air dan sanitasi di daerah mereka, yang masih belum memenuhi kriteria yang baik. Hal ini akan menjadi PR bagi pemerintah dalam mewujudkan air bersih dan sanitasi yang lebih baik di Indonesia, agar Indonesia dapat mensejahterakan rakyatnya serta melindungi alamnya. Berita ini sekaligus menutup pertemuan kita. Saya Sofi Fatimah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.